Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sepanjang tahun 2022 kita membangun rumah doa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Dan dalam kuartal ketiga pada bulan September sampai Desember 2022 kita mau belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa banyak bangsa-bangsa, jiwa-jiwa yang belum mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan ini masa bagian kita akan menuai jiwa-jiwa bagaimana Roh dicurahkan atas mereka. Nah, janji Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 dikatakan, pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Sekali lagi saya katakan, kepada semua orang. Anak Tuhan bukan anak Tuhan, semuanya Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Nah, poin pertama yang akan kita pahami adalah bahwa kita memahami bahwa Roh Kudus, Tuhan sendiri bisa langsung mencurahkan Roh-Nya kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Karena Dia berdaulat dengan caranya Dia sendiri, dengan pekerjaan Dia sendiri, dengan anugerahnya sendiri, melawan banyak orang, sehingga orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, makanya kita berdoa. Nah, di sisi yang lain bahwa ketika kita berdoa, kita juga dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, kita boleh pergi memberitakan Injil. Nah, ketika kita memberitakan Injil disertai dengan kuasa Roh Kudus, Injil sampai kepada mereka, mereka mengalami kasih Kristus, mereka dijamah kasih Kristus, dan kita berdoa buat mereka supaya mereka boleh mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka dikatakan bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Bagaimana mereka diselamatkan kalau mereka tidak diinjili? Kita injili mereka, kita beritakan kasih Kristus pada mereka. Di sisi yang lain, mereka kita doakan dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ada dua poin itu bisa terjadi, saudara sekalian. Roh Kudus langsung dicurahkan oleh pihak Tuhan. Di sisi yang lain kita beritakan Injil, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan janji Tuhan dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan, membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dinding-dindingnya akan diperbaiki oleh Tuhan, akan diteguhkan oleh Tuhan. Maksudnya apa yang dibangun kembali? Apa yang dibangun Tuhan? Ya, kemah Daud, pondok Daud akan dibangun kembali. Bagaimana apa yang dibangun dalam pondok Daud? Pujian, penyembahan dan doa. Pujian, penyembahan, doa dinaikkan. Dan Tuhan katakan, barang bangsa lain, orang lain, dan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan yang disebut sama Tuhan, mereka akan datang kepada Tuhan. Artinya, lewat pujian, penyembahan, doa yang kita bangun, pada akhirnya bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan. Nah, target yang ingin dicapai adalah bahwa seluruh anak-anak, balita, pratama, dan juga youth, pelajar, mahasiswa, prospek, juga keluarga demi keluarga, semuanya dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil, supaya melalui pemberitaan kita ada banyak orang-orang mengalami jamahan kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga target yang paling terakhir adalah kerinduan daripada Tuhan, kerinduan para penatua adalah dibangkitkannya, dibuka kembali persekutuan-persekutuan yang baru, kelompok-kelompok pemuridan yang baru, tempat-tempat lain kita bisa jangkau. Dan 4 daerah misi yang belum kita jangkau, kita bisa jangkau. Palu, Gorontalo, juga Kaltara, juga Ambon boleh kita jangkau. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami keselamatan. Dan ketika Injil kita beritakan disertai dengan kuasa Roh Kudus, karena kita sudah membangun rumah doa, kerinduan kita adalah banyak orang, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan orang datang menyembah kepada Tuhan. Ketidakterbatasan itu terjadi karena kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Dan kuasa Roh Kudus menyebabkan ada lawatan Tuhan buat bangsa-bangsa. Mari kita antusias melakukannya. Seluruh para pemimpin, para penatua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, antusias, semangat untuk melakukannya. Kita pasti berhasil dan Tuhan Yesus memberkati.